Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi pelajaran Al-Aqidatul Al-Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Di hari ini pertemuan ke-7 kita masih melanjutkan pembahasan yang belum sebutkan bahwa ahli sunnah wal jamaah adalah pertengahan di antara kelompok-kelompok sesat. Di antara yang belum sebutkan sebelumnya adalah ahli sunnah wal jamaah pertengahan antara murjiah dan orang-orang wa'idiyah dari Qadariyah dalam bab al-wa'id, itu yang paling terakhir. Kemudian kata beliau rahimallahu taala selanjutnya, wa fi babi asma'il imani wad din bainal haruriyati wal mu'tazilati wa bainal murji'ati wal jahmiyah. Ahli sunnah wal jamaah di dalam pembahasan asma'uddin, penamaan-penamaan dalam agama seperti mukmin, muslim, kafir, fasik. Asma'uddin dan nama-nama dalam agama, keimanan dan agama. Dia pertengahan antara murji'ah, antara haruriyah wal mu'tazilah wa bainal murji'ah wal jahmiyah. Pertengahan antara haruriyah dan mu'tazilah, orang-orang yang gulu, berlebihan, dan antara murji'ah dan jahmiyah, orang-orang yang bermudahan di dalam nama iman dan agama. Bahkan mereka memasukkan ke dalam golongan yang mukmin sempurna dari pelaku maksiat. Sementara Khawarij, Haruriyah itu maksudnya Khawarij, dan Mu'tazilah pelaku dosa besar, hilang darinya nama keimanan. Ahli sunnah pertengahan. Ahli sunnah pertengahan dalam masalah penamaan ini orang muslim, kafir atau fasik. Orang-orang Mu'tazilah, orang muslim yang maksiat, mereka tidak bilang kafir, tidak bilang pula mukmin, tapi antara dua, tidak mukmin, tidak kafir. Kalau Mu'tazilah. Kalau Khawarij, orang yang beriman yang bermaksiat, kafir. Cuman Khawarij sama Mu'tazilah sepakat kalau di akhirat. Kalau di akhirat kekal dalam neraka. Ini tadi hukum dunia. Itu mereka berlebihan dalam mengeluarkan muslim yang bermaksiat dari keimanan. Sementara orang Murji'ah dan Jahmiyah serta yang mengikuti mereka, kebalikannya. Iya. Mereka bilang bukanlah dari keimanan, bukan bagian dari iman, amalan-amalan wajib. Bukan bagian dari iman, dosa-dosa yang terkait dengan badan. Maksudnya amalan jawari, kalau seorang melakukan pelanggaran dari amalan, mejanya mengganggu mejaku. Nah, terlalu ribut. Kalau orang-orang ini, jadi mereka orang Mu'tazilah dan Murji'ah, Orang Jahmiyah
Dan Murji'ah itu dia tidak masukkan amalan wajib dan meninggalkan larangan itu dari keimanan. Dan mereka berpendapat iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Iya. Bahkan seluruh yang beriman itu sama kedudukannya. Malaikat, yang beriman. Bahkan sampai seperti itu. Orang-orang yang adil beriman. Orang yang dolim juga beriman. Itu sama, satu level tingkat keimanannya. Iya. Cuman bahasanya dia bedakan. Kalau orang-orang Murji'ah bilang al-iman mujarradut tasdik. Keimanan itu sekedar membenarkan. Kalau orang-orang Jahmiyah lain, dia bilang iman mujarradul ma'rifah. Ya sama, sekedar mengenal. Satunya sekedar membenarkan, satunya sekedar apa? Mengenal. Pokoknya itu saja. Kalau dia kenal Allah, dia benarkan akan adanya keimanan dalam hatinya, sudah. Sudah iman sempurna. Mau dia amal atau tidak. Iya. Mereka berpendapat amalan bukanlah dari keimanan. Keimanan orang yang paling fasik sama dengan keimanan para nabi dan para rasul. Ini pendapatnya siapa? Murji'ah dan Jahmiyah. Maka ini berlawanan. Khawarij dan Mu'tazilah gulu. Pelaku dosa besar tidak beriman lagi. Sementara Murji'ah dan Jahmiyah mereka bermudahan. Terserah mau maksiatnya bagaimanapun, yang penting dia membenarkan. Sudah sempurna imannya. Nah, ahli sunnah wal jamaah pertengahannya. Mereka katakan beriman itu adalah ucapan dengan lisan, beramalan dengan anggota badan, dan berkeyakinan dengan hati, bisa bertambah dan bisa berkurang. Pelaku dosa besar beriman dengan keimanannya, fasik dengan maksiatnya. Paham kan? Atau beriman tapi kurang keimanannya. Adapun hukumnya di akhirat, dia di bawah masyiah, kehendak Allah. Beda dengan orang-orang Khawarij dan orang-orang Mu'tazilah. Langsung kekal di neraka. Pelaku dosa besar. Kalau ahlu sunnah, dia di bawah kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki, dia akan diampuni langsung masuk surga. Kalau Allah menghendaki, maka dia akan disiksa dulu kadar dosanya. Itu ahli sunnah. Iya, dan itu adalah tentunya pendapat yang tidak diragukan benarnya. Pertengahan antara dua ujung, satu keras, satunya lembek sekali. Makanya tidak heran orang-orang Murji'ah dan Jahmiyah dan berbagai kelompok yang bersandar kepadanya, ya, mereka bermudahan terhadap pelaku bid'ah. Mereka bermudahan terhadap siapa? Pelaku bid'ah. Kenapa? Karena amalan tidak masuk dari keimanan. Amalan tidak masuk dalam keimanan. Bahkan mereka bilang ya, pelaku bid'ah yang penting bukan keyakinan. Karena mereka di sini maksudnya amalan badan. Yang penting bukan keyakinan. Pelaku bid'ah yang penting bukan keyakinan, itu masih ahli sunnah. Orang yang sempurna keimanannya. Kenapa? Amalan bukan bagian dari iman. Amalan bukan bagian dari iman. Ini salah. Amalan masuk dalam iman. Banyak dalilnya. Dan bisa bertambah dan bisa berkurang. Iya kan? Amalan masuk dari keimanan. Hati-hati bagaimanapun penggambaran dari kalangan Murji'ah. Walaupun dia tidak namakan dirinya Murji'ah. Tapi kalau pendapat yang diikuti, kan ini kan
adalah mereka dan orang-orang yang bersesuaian dengan secara pemahaman. Iya, sesuai dengan pemahamannya. Kemudian berikutnya, wa fi ashabi Rasulillah, tentang sahabat Rasulullah, para sahabat. Ahli sunnah adalah yang pertengahan terkait dengan para sahabat. Antara siapa? Bainar rafidhati wa bainal khawarij. Ini khawarij ini banyak sekali masalahnya. Jadi kesesatan ini bukan, jadi sebagian orang kan dia akan bilang khawarij kalau memberontak. Enggak. Itu memberontak, itu hanya cabang dari keyakinan dasarnya. Kenapa dia bisa berontak? Kan dia anggap pelaku dosa besar adalah kafir. Antum paham? Itu masalah cabang. Sama dengan Murji'ah. Sama dengan apa? Murji'ah. Iya kan? Kita ndak harus dia bilang iman adalah tasdik. Ngomong begitu. Enggak. Ketika dia berpemahaman dan dia berpendapat, berfatwa misalnya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Murji'ah, sudah itu Murji'ah. Walaupun dia ndak bilang. Walaupun dia ndak mengatakannya. Sama dengan Khawarij ini. Jadi jangan anggap Khawarij itu kan identik. Kalau Khawarij adalah apa? Pemberontak. Enggak. Ini masalah di Khawarij itu besar. Bukan hanya apa? Memberontak. Tapi masalahnya besar. Ada yang salah dengan keyakinannya. Makanya kenapa kita katakan dia adalah siapa? Ahli bid'ah. Karena masalahnya bukan hanya memberontak kepada penguasa. Banyak masalah lain. Di antara ini lihat. Terkait dengan sahabat, ahli sunnah adalah pertengahan antara orang Rafidhah dan orang Khawarij. Dan orang Rafidhah, antara orang Rafidhah dan orang apa? Khawarij. Gimana Rafidhah? Dan gimana Khawarij? Orang-orang Rafidhah dinamakan Rafidhah karena mereka menolak pendapatnya Zaid ibn Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Thalib. Cicitnya Ali bin Abi Thalib. Dan Rafidhah ini sendiri dua kelompok sebenarnya terkait dengan Zaid ibn Ali. Jadi mereka bertanya kepada Zaid ibn Ali, cucunya, bukan anaknya Ali ya, karena Ali adalah anaknya Al-Husain, kemudian Al-Husain anaknya Ali bin Abi Thalib. Iya. Mereka bertanya tentang Abu Bakar dan Umar. Maka Zaid ibn Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Thalib mendoakan rahmat kepada Abu Bakar dan Umar. Mereka maunya itu harus dicela. Karena menurut mereka yang paling berhak menjadi khalifah setelah Nabi siapa? Ali bin Abi Thalib. Jadi Zaid mendoakan rahmat. Langsung mereka rokok, mereka tolak itu pernyataan. Paham kan? Maka dinamakanlah apa? Rafidhah. Karena mereka tolak apa yang dikatakan oleh Zaid ibn Ali bin Husain ibn Ali ibn Abi Thalib. Setelah itu muncul golongan orang yang loyal kepada Zaid ibn Ali bin Ali bin Husain ibn Abi Thalib. Dia malah membela Zaid yang disebut dengan kelompok Syiah juga, tapi Zaidiyah namanya. Ada namanya Syiah apa? Zaidiyah. Paham kan? Syiah yang berontak itulah Syiah Rafidhah. Syiah apa? Rafidhah. Nah, mirip dengan Khawarij. Pemberontak juga. Dia mau mendirikan apa? Negara Islam atas versi dia. Dia maunya yang berkuasa adalah Ahlul Bait saja. Menurut mereka seperti itu. Menurut mereka seperti itu. Ahli sunnah adalah pertengahan antara mereka. Ahli sunnah mereka adalah melakukan taraddi an ashabi Rasulillah. Semua sahabat mereka mendoakan apa? Keridhaan. Setiap lewat sahabat mereka katakan radhiyallahu anhu. Iya. Tidak
merendahkan mereka. Dan perbuatan Rafidah itu telah menyelisih Nabi SAW, bahkan menyelisih seluruh Ahlul Bait. Karena Ahlul Bait itu membaiat Abu Bakar, ya kan? Semuanya saat beliau naik jadi khalifah. Ahlul Bait membaiat Umar, ya kan? Saat beliau jadi khalifah. Ahlul Bait membaiat Utsman saat belum menjadi khalifah. Tiba-tiba datang berapa generasi dari Ahlul Bait, tiba-tiba tidak setuju dengan hal tersebut. Dari kalangan Syiah Rafidah. Disinilah awal muncul Syiah Rafidah. Di masanya Zaid ibn Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Thalib. Paham kan? Apanya Ali berarti? Hah? Cicitnya. Kan anaknya Ali Al-Husain. Kemudian Al-Husain punya anak, namanya juga Ali. Kemudian anaknya Al-Husain yang bernama Ali ini punya anak, namanya apa? Zaid. Paham kan? Nah, dari Zaid inilah muncul itu Syiah apa? Rafidah. Syiah Rafidah. Kalau Khawarij dari sebelumnya, dari zaman Utsman sudah muncul Khawarij. Dari zaman Ali sudah muncul apa? Khawarij. Yang didirikan oleh seorang yang bernama Abdullah ibn Saba. Kalau Khawarij enggak, apa? Kalau Khawarij lain. Kalau Syiah Rafidah. Yang pertama memisahkan diri dan didirikan oleh seorang yang bernama Abdullah ibn Saba. Dia adalah munafik zindik, ingin merusak Islam dari dalam. Itu yang pertama. Ya, mendirikannya. Itu golongan yang disebut dengan Syiah Rafidah. Semua kelompok Syiah dinamakan apa? Setiap kelompok dari Syiah namanya apa? Syiah. Dan mereka banyak kelompoknya. Banyak kelompok-kelompoknya. Iya. Kemudian itu kalau Ahlussunnah antara mereka. Adapun Khawarij, ya tadi itu Rafidah ya. Adapun Khawarij, mereka dinamakan Khawarij karena mereka pertama sekali keluar berontak di masanya siapa? Ali ibn Abi Thalib. Itu pertama sekali terkenalnya mereka. Dan mereka berkumpul di daerah yang bernama Haruro. Itu dibilang Haruriyah. Karena mereka berkumpul di daerah situ. Daerah yang bernama apa? Haruro. Sehingga kelompok Khawarij ini dinamakan juga dengan kelompok apa? Haruriyah. Kelompok Haruriyah. Di daerah dekat Kufah. Iya, daerah dekat Kufah. Mereka. Iya. Pertama sekali mereka besar di situ. Ketika mereka memberontak terhadap kekuasaan Ali ibn Abi Thalib, ya, radhiyallahu taala anhu. Ya, dan sekelompok mereka dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib yang tidak bertobat karena saat itu Ali bin Abi Thalib mengirim siapa? Ibn Abbas untuk mendebati mereka. Banyak dari mereka yang rujuk kembali kepada pemahaman yang benar, tapi ada juga sebagian dari mereka yang tidak kembali. Maka mereka diperangi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dan mereka banyak terbunuh di masa itu. Banyak terbunuh di masa itu. Dan kelompok Khawarij ini memang sudah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelompok Khawarij ini bahkan ada bahwasannya akan ada orang yang seperti itu yang kata Nabi SAW, yahkiru ahdukum salatahu ma'a salatihim. Salah seorang dari kalian akan merendahkan solatnya daripada solatnya mereka. Wasiyamahu ma'asiyami. Puasanya mereka, puasa yang kalian anggap rendah kalau dilihat dari
puasa mereka. Iya. Wa qira'atahu ma' qira'atihim. Salah seorang dari kalian akan merendahkan baca Qur'annya kalau dibandingkan dengan baca Qur'annya mereka. Itu mereka. Iya. Memang seperti itu. Saya pernah menjumpai mereka itu ta'limnya itu tengah malam. Tidak ngantuk. Kita ta'lim pagi-pagi begini ngantuk. Mereka bertengah malam tidak ngantuk. Iya. Baca Qur'annya mereka puasa di siang hari. Malamnya sholat malam. Mereka. Pokoknya kita akan merendahkan. Ya. Apa yang kita lakukan dibanding mereka. Di Bima banyak juga. Pengikutnya. Jemaah. Ansor. Titik-titik. Iya. Pokoknya kita merendahkan apa yang kita lakukan dibanding dengan mereka. Iya. Itu kata Nabi SAW. Tapi masalahnya. Yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu hanajirahum. Mereka membaca Al-Quran tidak melewati tenggorokan mereka. Artinya hanya sekedar mulut. Tidak dipahami dengan hatinya. Paham kan? Sampai tidak lewat tenggorokan. Hanya dibaca di mana? Di mulutnya saja. Dia tidak tadaburi dengan hatinya. Yamrukuna minad din kama yamrukus saham minar romiyah. Mereka keluar dari agama sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya. Aina malakitumuhum faqtuluhum. Ini yang dipegang oleh Ali bin Abi Thalib. Dimanapun nanti kalian menjumpai mereka, perangi. Apa kata Nabi? Perangi kalau kalian menjumpai mereka. Fa inna fi qatlihim ajrun indallahi liman qatalahum yaumal qiyamah. Sungguh dalam membunuh mereka itu ada pahala di sisi Allah bagi orang yang membunuhnya di hari kiamat. Tapi jangan sampai nanti antum pulang Bima langsung antum gorok. Iya, enggak juga. Ini yang memeranginya siapa? Pemerintah, bukan masing-masing orang. Yang memeranginya adalah pemerintah. Ini kelompok Khawarij. Dan setiap masa biasanya berganti-ganti namanya. Macam-macam namanya. Tapi walaupun berganti nama, kalau sama saja keyakinan ya sama saja. Mau dibilang namanya apa? Cuma keyakinannya adalah dia membahas terkait dengan pemerintah memberontak. Ya sama saja kalau menghalalkan darah kaum muslimin. Sama saja Khawarij namanya. Iya. Sampai kata iya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-Khawarij hum awwal man kaffarul muslimin bidzunub. Iya. Wa yukaffiruna man qalafahum fi bid'atihim wa yastahilluna damahu wa malahu. Wa awwalu bid'atin hadatsat fil Islam bid'atul Khawarij wasyi'ah. Hadatsata fi atna'i khilafati Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Masya Allah. Khawarij kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah kelompok yang pertama sekali mengkafirkan kaum muslimin dengan dosa besar. Mereka mengkafirkan bahkan orang yang menyelisih mereka. Jadi kalau bukan kelompoknya, dia kafir. Kalau sholat di masjidnya, dia lah. Itu bagian dari siapa? Khawarij. Itu bagian dari Khawarij. Mengkafirkan orang yang menyelisihnya dalam bid'ah mereka. Dalam bid'ahnya, bukan dalam pemikiran benarnya. Iya. Wa yastahilluna damahu, dihalalkan darahnya. Wa malahu, dihalalkan hartanya. Jadi hati-hati Khawarij. Kalau kita tidak masuk kelompoknya, halal harta kita untuk dia. Iya. Dan awal bid'ah yang terjadi dalam Islam itu bid'ah Khawarij. Dan bid'ahnya apa? Syiah. Keduanya muncul di tengah-tengah
kepemimpinan Amirul Mukminin Ali ibn Abi Thalib. Ini bid'ah Khawarij. Iya. Dan Nabi SAW telah mengabarkan tentang mereka. Iya, telah mengabarkan tentang mereka. Sampai dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi rahimahullah dari Abu Umamah al-Bahili dari Nabi SAW beliau berkata tentang Khawarij, innahum kilabu ahlin nar. Mereka adalah kilab ahlin nar. Apa artinya kilab? Anjing-anjingnya penghuni neraka. Baru dia bom di sana sini, dia anggap apa? Dapat? Iya, kamu mau bermalam-malam ini dengan bidadari? Kan gitu. Iya. Mau nggak bermalam-malam ini dengan bidadari? Ya siapa yang tidak mau? Iya kan? Akhirnya ikat bom, selesai. Akhirnya bermalam dengan anjing di penghuni neraka. Ini naudzubillah. Makanya kelompok ini karena pertama muncul, itu diingatkan juga oleh Nabi SAW. Supaya kaum muslimin tidak tertipu dengan bacaan mereka, dengan sholat mereka. Kadang kan sebagian orang hanya memandang apa? Dohir. Hanya memandang dohir. Tahu bacaannya, sholatnya, puasanya. Paham kan? Enggak. Yang diinginkan adalah bagaimana amalannya terhadap Quran dan Sunnah. Bukan apa yang dia nampakkan. Bukan apa yang dia nampakkan. Iya. Khawarij dan Rafidhah sebenarnya orang melihat sama. Karena sama-sama memberontak. Tapi sebenarnya mereka beda. Terkait dengan sahabat Nabi SAW. Kenapa bisa? Karena orang Rafidhah gulu pada Ali bin Abi Thalib. Gulu. Sampai mereka mengatakan Ali bin Abi Thalib apa? Dia Tuhan maksudnya. Bahkan mereka mengkafirkan seluruh sahabat. Termasuk 3. Maksudnya termasuk Abu Bakar, Utsman, Ali. Termasuk Abu Bakar, Umar, Utsman. Itu kalau Rafidhah. Pokoknya hanya Ali yang benar. Sementara Khawarij lawannya kan dia keluar dari pemerintahan siapa? Ali bin Abi Thalib. Pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Cuman kenapa dinamakan Rafidhah? Karena itu tadi kasusnya. Saat masanya siapa? Zaid ibn Ali ibn Husain ibn Ali bin Abi Thalib. Dia menolak pendapatnya Zaid ibn Ali yang merahmati dan meridhoi Abu Bakar dan Umar. Dipahamkan? Yang mana dua ini sebenarnya kalau Rafidhah gulu terhadap Ali. Sementara Khawarij tidak. Dia keluar dari pemerintahannya siapa? Ali. Jadi kalau dari sisi nama sama-sama keluar tapi beda sebabnya. Khawarij dia keluar dinamakan Khawarij karena keluar dari Ali bin Abi Thalib. Sementara Rafidhah karena tadi dinamakan apa? Rafidhah. Paham kan? Padahal dia sebenarnya orang yang gulu. Berlebihan terhadap Ahlul Bait. Kalau Khawarij mereka berlepas diri dari kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Bahkan Khawarij mengkafirkan Ali. Utsman dan orang-orang membela mereka. Khawarij. Jadi sama-sama kalau Rafidhah dia kafirkan siapa? Seluruh para sahabat. Seluruh. Termasuk Abu Bakar, Umar, Utsman. Kalau Khawarij, jadi menurut mereka yang benar hanya Ali kalau Rafidhah. Kalau Khawarij, termasuk Ali juga. Kafir. Dipahamkan? Dan Utsman. Kafir. Adapun Ahlus Sunnah, mereka pertengahan antara Khawarij dan Rafidhah. Mereka tidak gulu seperti gulunya orang Rafidhah. Dan mereka tidak bermudahan seperti bermudahannya orang-orang apa? Khawarij. Bahkan mereka membela seluruh para sahabat. Mereka mencintainya. Mereka mengenal keutamaannya.
dan mereka mendudukan mereka sesuai dengan kedudukannya, sesuai dengan haknya. Sesuai dengan apa? Haknya. Ini Ahlus Sunnah. Ini selesai pasal terkait dengan sunnah Nabi SAW. Kemudian berikutnya kata beliau rahmallah faslun. Pasal wa qad dakhala fi ma dzakarnahu minal imani billahi, telah masuk pada apa yang kami sebutkan berupa keimanan kepada Allah adalah al-imanu bima akhbarallahu bihi fi kitabih. Artinya termasuk keimanan kepada Allah, keimanan kepada Rasulullah adalah kita beriman kepada apa? Kitab Allah. Kan termasuk rukun iman. Beriman terhadap apa? Kitab. Kalau ini tentunya sudah ma'ruf dalilnya terkait dengan wajibnya kita beriman kepada kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tawatara an rasulihi wa ajma alaihi salaful ummah. Demikian pula apa yang mutawatir dari Rasulullah dan disepakati oleh salaful ummah. Ini masuk di dalam keimanan kita kepada apa yang disebutkan dalam kitab. Misalnya seperti apa? Min annahu subhanahu fawqa samawati. Yang disebutkan dalam kitab bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala di atas langit, ala arsy, di atas arsy, aliyun an khalqih, tinggi dari makhluknya. Wa huwa subhanahu ma'ahum aina makanu, tapi dia Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Kebersamaan di sini maksudnya belum jelaskan itu, kebersamaan tidak mengharuskan apa? Menyatu. Kebersamaan yang tidak mengharuskan menyatu. Ya'lamu ma hum amilun, mengetahui apa yang mereka lakukan. Kama jama'a baina dzalika fi qouli, sebagaimana Allah kumpulkan hal itu dalam firman-Nya. Artinya Allah di atas, tapi Allah mengetahui keadaan kita, Allah bersama kita. Allah katakan, "Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy." Ini menunjukkan Allah di atas. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, kemudian Allah tinggi di atas arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ard, mengetahui apa yang masuk ke bumi. Wa ma yakhruju minha, dan apa yang keluar dari bumi. Wa ma yanzilu minas sama, apa yang turun dari langit. Wa ma ya'ruju fiha, dan apa yang naik ke langit. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Itu Allah di atas tapi bersama kita. Karena Allah mengetahui semuanya. Wallahu bima ta'maluna basir. Ini keterangannya. Dan Allah Maha melihat seluruh apa yang kalian lakukan. Paham kan? Ini kebersamaan. Karena Allah melihat, mengetahui apa yang kalian lakukan. Iya. Walaysa ma'na qauli wa huwa ma'akum. Kemudian beliau terangkan. Dan bukan makna firman Allah wa huwa ma'akum, dia bersama kalian. Annahu mukhtalitun bil khalq, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyatu dengan makhluk. Jangan sampai salah paham. Bukan berarti itu. Bukan berarti itu. Dan memang secara bahasa, dalam bahasa Arab, itu kebersamaan itu tidak ada yang mengharuskan ikhtilat dan imtizajan wa mujawarah. Paham kan? Iya. Dalam bahasa Arab, namanya bersama tidak mengharuskan menyatu. Tidak mengharuskan apa? Menyatu. Secara bahasa pun tidak mengharuskan. Iya. Tidak mengharuskan. Misalnya ada contoh di penulis di situ di bawah ketika belum menjelaskan, lihat ke bawah ya. Wa qulu fa inna hadza la tujibul lughah. Kita baca dulu. Fa inna hadza la tujibul lughah. Ini makna mengharuskan kebersamaan tidak diharuskan, tidak ada kandungannya dalam bahasa Arab.
Paham kan? Yaitu beliau terangkan lugatul Arab la tujibu anna ma'a tufidul ikhtilaton. Au imtizajan, au mujawaratan. Bahasa Arab bersama itu tidak mengharuskan bercampur, menyatu, paham kan? Atau menempel. Fa inna ma'a fi kalamil Arab lis-suhbati. Sesungguhnya bersama dalam bahasa Arab itu bermakna suhbah saja. Al-la'iqah. Yang sesuai bersama masing-masing kan beda-beda. La tus'irum tizajan. Tidak pernah mengesankan ada makna apa? Menyatu. Walaktilaton. Tidak pula bercampur. Wala mumasah. Wala mujawarah. Tidak pula bermakna harus bersentuhan. Ada dalamnya. Tatakul beliau contohkan. Zaujati ma'i. Istriku bersama saya. Maksudnya apa itu? Antum akan pahami. Badanmu masuk ke badannya. Paham kan? Bersama artinya apa? Hah? Bersama. Nah, iya enggak? Maksudnya enggak mengharuskan apa? Menyatu badannya. Enggak. Sama juga wayakul. Beliau bilang. Wahya fi makanin wa anta fi makanin. Dia dalam satu tempat. Dan kamu di satu tempat. Iya kan? Dia duduk kursi lain, antum duduk di kursi lain. Tapi antum bilang apa? Mana istrimu? Ada bersama saya. Paham kan? Padahal beda tempat. Wayakul. Mereka bilang, mazilna nasir wal qamar ma'ana. Kami masih terus berjalan dan bulan bersama kami. Bulan di mana? Di atas langit. Kita jalannya di mana? Di bumi, bukan di bulan. Tidak ada orang naik ke bulan. Paham kan? Iya. Nah, ini kita tetap katakan seperti itu. Tidak harus apa? Menyatu. Ini tidak ada sama sekali dari sisi bahasa. Wahwa khilaf ma ajma'a alaihi salaful ummah. Dan ini juga menyelisih apa yang disepakati oleh salaf. Karena salaf memahami bersama itu tidak harus apa? Menyatu. Tiba-tiba datang orang memahami seperti orang-orang hululiyah dari kalangan sufiyah. Mereka mengatakan bahwa Allah menyatu dengan badannya. Dengan badannya. Itu menyelisih kesepakatan apa? Salaf. Wa khilafu ma aftarallahu alaihil khalq. Dan berbeda dengan apa yang Allah fitrahkan manusia. Paham kan? Secara fitrah, orang kalau ditanya di mana Allah, dia akan menjawab di mana? Di atas. Tidak ada seorang pun yang mengatakan Allah bersama saya. Menyatu dalam badan saya. Secara fitrah. Paham kan? Tentunya fitrah yang selamat. Fitrah yang selamat. Iya. Ini yang beliau katakan terkait dengan bersama. Terus kata beliau balil qamaru ayatun min ayatillah min asghari makhluqatihi. Bahkan bulan itu termasuk dari ayat-ayat Allah. Makhluk Allah yang kecil. Wa huwa mawdu'un fis sama. Dan dia diletakkan di langit. Wa huwa ma'al musafir wa ghairil musafir aina makan. Masya Allah. Dan bulan itu bisa bersama musafir dan orang lagi tidak safar dimanapun mereka berada. Iya kan? Kita lagi di RBA misalnya. Lagi malam purnama ini Baktiar. Kita di RBA. Malam-malam telepon. Di mana, Mak? Atau Bapak? Apa antum panggil mamanya? Mama ya. Kita lagi ngapain, Mak? Dia bilang, saya lagi duduk bersama bulan. Bulan di langit, bukan bulan adanya antum. Iya. Dah, dia bilang, kamu gimana? Saya juga lagi bersama bulan. Beda tempat. Paham kan? Itu dia di langit, tapi bersama yang di Papua, bersama juga yang di Makassar, dimanapun mereka berada. Ini makhluk kecil. Paham kan? Ini makhluk kecil. Apa yang beliau ingin tegaskan? Tentunya Allah. Ya kan? Pencipta seluruh makhluk.
Paham kan? Itu secara akal dipahami. Kita bilang bersama bulan, dah harus kita menyatu dengan bulan. Itu dipahami. Makanya beliau katakan, wahwa subhanahu fauqa arsyihi raqibun ala khalqihi. Dia subhanahu wa ta'ala di atas arsy, raqib, mengawasi hambanya, makhluknya. Muhaiminun alaihim. Dia Allah subhanahu wa ta'ala muhaiminun alaihim. Apa arti muhaiminun? Apa arti muhaiminun? Ini kan diulang dalam Quran, disebutkan dalam Quran satu kali ya. Muhaiminun. Disebutkan dua kali ya. Muhaiminun alaih. Dia bermakna mengawasi. Sama juga. Ya, mengawasi makhluknya. Muttali'un alaihim fi ghairi dzalika muttali'un alaihim. Dan melihat mereka. Ila ghairi dzalika min ma'ani rububiyatih. Dan lain-lainnya dari makna rububiyah Allah. Wa kullu hadzal kalam alladzi dzakarahu Allahu min annahu fawqa al-arsy annahu ma'na haqqun ala haqiqati. Dan dalam seluruh kalam ini yang Allah sebutkan bahwasanya dia di atas arsy, kemudian dia bersama kita, itu hak di atas hakikatnya. Artinya bukan majas. Bukan apa? Majas. Itu benar di atas hakikatnya. La yahtaju ila tahrif. Tidak butuh kepada tahrif. Paham kan? Apa itu tahrif? Pemalingan. Ditakwil. Tidak perlu. Walakin yusonu anid dununil kadibah. Yang perlu adalah kita dijaga dari sangkaan-sangkaan yang dusta. Tinggal kita jaga dari keyakinan-keyakinan yang salah. Ketika mereka membaca ayat-ayat bersama, mereka akan mengatakan apa? Allah menyatu dengannya. Ini maknanya hakikat, memang bersama hakikatnya. Cuman jaga juga dari sangkaan-sangkaan dusta yang mereka katakan bersama maksudnya menyatu. Ini bersama maksudnya apa? Menyatu. Dia bukan majas. Memang yang sebenarnya. Bahkan sepakat ahlu sunnah wal jamaah. Sebagaimana yang dinukil oleh para ulama kita. Seperti yang disebutkan oleh Abu Umar. Ya. Rahimahullahu ta'ala. Ajma ahli sunnah ala anna Allah istawa ala arsyihi ala al-haqiqati la ala al-majaz. Sepakat ahli sunnah wal jamaah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya tinggi di atas arsy, di atas hakikatnya, bukan majaz, bukan majaz. Iya. Yang perlu dijaga misalnya seperti apa? Metal ayudon anna dhahir qawlihi, belum contohkan. Yang harus kita jaga ini. Tidak boleh kita berpemahaman seperti ini. Misalnya, seperti disangka bahwasannya dhahir dalam firman Allah Ta'ala fis sama anna sama tudilluhu. Hati-hati. Mereka pahami itu ayat Allah, firman Allah fis sama, Allah di langit. Kan begitu artinya. Maksudnya kata mereka, langit menaunginya. Kan Allah di langit, berarti Allah di dalam langit. Dia pahami fi di mana? Di dalam. Pemahaman mereka kan begitu. Tukillu, dia dinaungi, dikelilingi oleh langit. Wahada batilun bijma'i ahli ilmi wal iman. Pendapat seperti ini adalah batil berdasarkan kesepakatan siapa? Ahlul ilmi wal iman. Iya, misalnya firman Allah, a'amintum man fis sama. Iya, demikian pula sabda Nabi SAW ketika beliau bertanya kepada budak, di mana Allah, dia bilang apa? Fis sama. Dia bilang fi, artinya Allah di mana? Di langit. Tentunya ini hal yang sangat jauh. Hal yang sangat jauh. Kenapa bisa? Karena fis sama, kata fis sama
sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala usollibannakum fi judhu'in nakhli." Saya akan mensalib kalian di fi judhu'in nakhli, di tiang kurma. Apakah dia orang ini di dalam tiangnya? Kan di luar. Dipahami nih? Di luar, di atas. Iya. Ini fi dia tidak bermakna di dalam, tapi bermakna apa? Di atas. Anggaplah fi bermakna di dalam, fi bermakna di dalam, tapi sama itu kan bermakna apa? Di atas. Makanya dia menyelisihi kesepakatan. Iya, ahlul iman dan ahlul al-ilmi. Batil tidak diragukan. Batil tidak diragukan. Iya. Akan kebatilannya. Akan kebatilannya. Karena bermakna fis sama jelas. Al-ulu. Bermakna di atas. Bermakna di atas. Itu yang disebutkan. Kemudian kata beliau berikutnya. Sampai kita selesaikan pasal ini. Fa innallaha qad wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Wa huwa yumsiku samawati wal arda an tazula. Wa yumsiku samaa an taqa 'alal ardi illa bi idnih. Wa min ayatihi an takuma as-samaa'u wal ardu bi amrih. Iya. Sungguh Allah Subhanahu wa taala kursinya meliputi langit dan bumi. Ini luas kursinya Allah Subhanahu wa taala. Dan dia Allah yang menahan langit dan bumi supaya tidak runtuh. Supaya tidak apa? Runtuh. Seperti firman-Nya, "Wa yumsikus sama an taqa 'alal ard illa bi'idni." Allah Subhanahu wa taala menahan langit untuk tidak jatuh ke bumi. Artinya langit tidak akan jatuh ke bumi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kecuali dengan perintah Allah atau dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah berfirman, "Wa min ayatihi an taqumas samaa'u wal ardu bi amri." Di antara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yaitu langit ini tegak, demikian pula bumi tegak dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas, ya, tidak menyatu dengan makhluknya, dan tentunya ya kita katakan Allah di atas tinggi sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita mempermisalkan ya tingginya Allah. Kita bahkan harus mensucikan Allah dari penyerupaan. Tidak boleh kita menolak. Tidak boleh kita menolak. Kita tetapkan sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya lagi beliau akan sebutkan fasal lagi termasuk kita keimanan kita kepada Allah. Kita beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala maha dekat ya dari makhluknya, menjawab seluruh permintaan hambanya. Ini insyaallah di pembahasan berikutnya. Di fasal berikutnya. Alhamdulillah.